Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilahirkan sebagai seorang muslim, di mana Islam sebagai agama kita dan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, di mana tidak ada sedikit pun keraguan yang terdapat di dalamnya. Al-Qur'an adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang ummi, yang tentunya tidak mungkin seorang manusia ummi bisa menyampaikan sesuatu yang di luar logika pada saat itu. Tidak mungkin seseorang yang ummi bisa menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu atau peristiwa-peristiwa yang akan datang. Bahkan fenomena-fenomena alam. Ini semua adalah di luar logika manusia. Di mana Al-Qur'an berisi semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Untuk itu hadirin, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, maka kita harus benar-benar mempelajarinya. Kita harus benar-benar memahami apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Karena kalau kita masih ragu dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, apa yang Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an, maka perhatikan ayat ini baik-baik hadirin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu masih tetap
dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratim mim misli, maka buatlah satu surah yang semisal dengan surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Bahkan tidak cukup dengan itu, ajak penolong-penolongmu selain Allah Subhanahu wa taala. Wad'u syuhada'akum min dunillah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar, in kuntum shadiqin. Ini merupakan tantangan yang luar biasa dari Allah bagi mereka yang masih ragu tentang isi kandungan Al-Qur'an. Untuk itu hadirin, supaya keimanan kita bertambah, supaya ketakwaan kita meningkat, maka sebagai seorang muslim, orang yang bertakwa, sudah sewajarnya kita mempelajari Al-Qur'an, kita memahami Al-Qur'an, karena segala kehidupan kita diatur semua di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau kita ingin benar-benar Al-Qur'an itu menjadi petunjuk hidup kita, maka kita wajib mempelajarinya dan mengajarkannya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita sudah mempelajari Al-Qur'an, kita harus mengajarkannya minimal kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita masih merasa kesulitan mempelajari Al-Qur'an karena kita tidak mampu memahami bahasa Arab, paling tidak ketika kita membaca Al-Qur'an, bacalah terjemahannya. Atau paling tidak, mari kita pupuk semangat kita untuk belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa agama kita, bahasa kitab suci kita, bahasa Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Di ayat ini Allah menyatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri." Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk diingat. Ya, di ayat ini Allah menggunakan kata walaqad. Itu adalah huruf taukid, penekanan. Jadi Allah benar-benar menekankan bahwa Al-Qur'an ini mudah untuk dipelajari. Bahkan di situ menggunakan kata li zikri yang berasal dari kata zakaro yazkuru zikron. Artinya berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, di akhir ayat ini Allah memberikan sebuah teguran, fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Al-Qur'an ini sudah ditetapkan, sudah dijamin oleh Allah mudah untuk diingat, mudah untuk dipelajari. Tapi di situ, ya di ayat ini, di akhirnya Allah berkata, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi hadirin, kita akan mendapatkan kemudahan kalau kita mempelajarinya, mempelajari Al-Qur'an. Bahkan ayat ini itu diulang sampai 4 kali dalam surat Al-Qamar, yaitu di ayat 17, kemudian di ayat ke-22, ayat 32 dan ayat 40. Sama, ayatnya berbunyi sama, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Ini merupakan pesan yang luar biasa, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu memang mudah untuk dipelajari, untuk diingat. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an itu memang mudah untuk diingat, untuk dipelajari adalah bahwa 50% kosakata yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu ada kita temukan di dalam bacaan sholat. Bayangin hadirin, 50% kosakata Al-Qur'an itu terdapat di dalam bacaan sholat. Kalaulah ya kita hitung
sekitar 77.439 kata di dalam Al-Quran, maka 50%-nya adalah 38.700 sekian. Artinya apa? Kalau kita memahami bacaan sholat kita, mulai dari bacaan niat sampai salam, atau sebelum sholat, di situ ada azan, ada iqamat, ada doa setelah wudhu, ada niat wudhu, terus sampai zikir-zikir, doa-doa pendek, surat-surat pendek, itu kemungkinan besar bisa mencapai 50% lebih, hadirin. Al-Fakir sudah mencoba mengecek, ya, kemudian menelaah. Ternyata betul, hadirin, 50% kosakata Al-Quran itu terdapat di dalam bacaan sholat. Maka pentingnya kita memahami bacaan sholat kita, supaya sholat kita lebih khusyuk, lebih dapat rasanya, ya, karena kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bedah sedikit, ya, mulai dari niat sholat misalnya, hadirin. Kata usolli, ya, kata usolli dengan segala jenis turunannya atau perubahannya, itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 99 kali. Memang kalau kita temukan atau kita cari kata usolli di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi usolli itu akar katanya adalah huruf sol, lam, dan waw. Kalau kita temukan di situ ada kata-kata as-sholah, sholli, kemudian sholawat, dan seterusnya. Itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 99 kali. Kemudian kata fardho, itu dalam Al-Quran diulang sebanyak 14 kali. Ya, kemudian kata rok'ataini, ya, itu diulang sebanyak 43 kali. Dan seterusnya. Al-Fakir sudah mengecek, sudah menghitung. Untuk bacaan niat sholat ini, hadirin, ya, dari subuh sampai isya, itu totalnya adalah 3.844. Bayangkan, niat sholat yang terdiri dari 9 kata, itu kita sudah menguasai sebanyak 3.844 kata. Subhanallah. Artinya ini satu rahasia yang harus kita ketahui, hadirin, supaya kita mempunyai dorongan kuat untuk memahami bacaan sholat kita, supaya sholat kita kualitasnya meningkat, tingkat kekhusyuan kita lebih tajam lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, hadirin rahimakumullah. Nah, untuk itu, ketika kita sudah memahami bacaan sholat kita berharap sholat kita menjadi lebih khusyuk, sholat kita menjadi lebih dapat apa yang kita rasakan itu betul-betul ketenangan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman di dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, bahkan Allah lanjutkan lagi di ayat berikutnya. Ya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Orang-orang yang khusyuk yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka akan kembali. Hadirin rahimakumullah. Salat merupakan sarana komunikasi kita kepada Sang Khalik. Kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dengan intens, apalagi kita berkomunikasi dengan Sang Khalik pencipta kita. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dan meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran. Untuk itu, hadirin, mari sama-sama, ya, kita memperdalam
bacaan-bacaan kita, mengingat ayat-ayat Allah yang sudah kita selama ini tidak berusaha untuk memahaminya. Akhirnya, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutmainna wa sa'ira biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasarad din wakhzul man khazala ibadakal mu'minin. Allahumma farrij hamal mahmumina minal muslimin wa nafis karbal makrubin waqdad daina 'alal madinin washfi mardana wa mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum
was'alu min fadli yu'tikum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.